Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, baik di kota di Indonesia maupun di kota di luar negeri. Ibadah Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-37, kontemplasi bagian ke-63. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian. Kitab Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri, bahkan hari ini adalah anugerah tersendiri. Kami masih boleh hidup, bahkan beribadah. Firman sudah kami baca, firman sudah kami dengar. Sekarang beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa kehidupan jemaat, supaya rohani kami bertumbuh, Tuhan Yesus. Kedewasaan rohani kami makin hari makin maju di hadapan Tuhan, dan hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, shalom. Apa kabar saudaraku? Hari ini ibadah Latsmi, kedewasaan rohani part 37, kontemplasi bagian ke-63. Dan temanya kita bahas adalah saudaraku tentang kecewa kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Tema ini saudaraku adalah perpanjangan daripada tema minggu lalu yang judulnya stagnasi rohani atau mandek rohani. Saudara sekalian perlu memperhatikan dengan baik. Minggu lalu ketika kita belajar di kedewasaan rohani bagian ke-36, saudaraku, kita berbicara mengenai stagnasi rohani. Pada saat kita bicara stagnasi rohani itu, stagnasi rohani bisa terjadi kepada setiap orang percaya dalam 3 lapisan. Masih ingat jemaat? 3 lapisan. Lapisan pertama, orang percaya yang jarang ke gereja, doa pun jarang, makan aja di doa, kalau ingat. Jadi kalau masa rohani bagi orang Kristen, orang believers, bagi lapisan pertama itu tidak begitu penting. Orang itu pasti stagnan rohaninya. Orang percaya lapisan kedua adalah orang-orang percaya yang pergi ke gereja, beribadah ke gereja, dengar firman Tuhan, nyanyi di gereja, tapi dalam hatinya itu kosong, saudaraku. Kosong. Gak ada apa-apanya begitu. Itu orang seperti itu. Itu stagnan rohaninya. Dan lapisan ketiga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ke gereja, beribadah, nyanyi, belajar Alkitab, menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi mahasiswa teologia, rajin doa, saudaraku, ikut semua bagian daripada pelayanan gerejawi, saudaraku, nyanyilah, worship leader, pemain musik, tapi dalam hati itu hambar.
Semua kegiatan itu sebagai suatu rutinitas hidup. Maka menjadi orang itu sama sekali tidak ada gairah hidupnya. Tidak menyala-nyala rohnya. Begitu jemaat sekalian. Itu kita bahas minggu lalu. Mengapa peristiwa itu terjadi seperti itu? Kemarin saya bahas 5 poin. Salah satu poin yang paling dominan adalah terjadi friksi hubungan orang percaya itu dengan Tuhan. Nah, poin itulah saudaraku akan kita kembangkan di khotbah kedewasaan rohani pada hari ini, saudara sekalian. Jadi saudara harus ingat, khotbah hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-37, temanya kecewa kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri akan terintegrated dengan 11 khotbah. Yang pertama, khotbah yang minggu kemarin, yaitu stagnasi rohani. Yang kedua, khotbah di Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, yang temanya Struggling with God, 2 khotbah. Kemudian yang temanya Ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, 4 seri, saudaraku. Kemudian berbicara mengenai relasi personal dengan Tuhan. Itu kedewasaan rohani, bagian ke-36, bagian ke-17, kedewasaan rohani, bagian ke-33, tentang kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Jadi khotbah hari ini terintegrated dengan 11 khotbah yang sudah dikhotbahkan di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke jemaat, dan frame of thinkingnya kita pakai integrative thinking. Level berpikirnya kita pakai level analisa. Oke saudaraku, kita maju satu step lagi. Perhatikan jemaat sekalian. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesama, dan kecewa kepada diri sendiri. Dalam dunia kontemplasi, saudaraku, yang saudara ikuti di khotbah serial saya seperti ini, kita tidak hanya main-main di area luar saja, saudaraku, tetapi kita mau masuk di area rohani yang bagian dalam. Jadi semua bagian dari hidup kita harus dievaluasi, harus diperhatikan dengan baik, saudara sekalian. Kalau bicara berkatlah macam-macam, itu gampang, saudaraku. Tetapi ketika kita bicara self-evaluation, itu susah. Memerlukan ketelitian, memerlukan keberanian, memerlukan kontemplasi yang cukup banyak, saudaraku. Maka harus ada ibadah seperti ini. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesama, kecewa kepada diri sendiri itu, saudaraku, itu kadang-kadang kita tidak sadari. Gitu. Kita tidak sadari. Dia menjadi menumpuk satu persatu, sehingga terjadilah stagnan rohani. Terlampau kecewa hidup ini. Terlampau kecewa sama Tuhan. Sama sesama, lingkaran satu, family, lingkaran kedua, orang-orang kita, lingkaran ketiga, dan seterusnya, saudaraku. Kita merasa kita kecewa sekali dengan mereka. Dan kepada diri kita sendiri pun kita rasa, kok hidup saya seperti ini ya. Itu bahaya, saudaraku. Banyak orang percaya tidak peduli akan itu. Dan merasa, udah lupain, sudah. Enggak, saudaraku, ketika still inside, maka disebut ada kepahitan, kekecewaan, ada suatu dalam diri itu, saudaraku, itu tidak hilang. Memerlukan suatu keberanian kontemplasi untuk selesaikan itu, saudaraku. Penting loh khotbah ini, saudaraku. Oke, jemaat perhatikan. Kita langsung masuk ke 3 poinnya, saudaraku. Poin pertama, kecewa kepada Tuhan. Pada saat kita kecewa kepada Tuhan, saudaraku, saudara harus ingat ini ya. Pada saat kita kecewa kepada Tuhan, yang harus diperhatikan 2 poin. 1, self-evaluation sekaligus correction. 2, understanding God. Betul. Itu 2 poin yang sangat penting. Jangan dibalik, saudaraku. Ya. Jangan dibalik. Tuhan harus mengerti saya. Jangan dibalik. Understanding God artinya Tuhan di posisi yang tidak pernah bersalah, saudaraku. Tuhan di posisi yang maha tahu. Tuhan di posisi yang maha bijak. Jadi kita dalam kondisi yang kita hadapi apapun yang disebut kekecewaan sekalipun, saudaraku, kita harus belajar understanding God. Itu penting sekali. Nah, ini kedewasaan rohani ada di sini, saudaraku. Masih ingat? Masih ingat?
Dia ada di sebelah kiri, sebelah kiri, understanding God, understanding self. Atau istilahnya kemarin, knowing God, knowing self. Tambah kenal Tuhan, tambah kenal diri. Tambah kenal diri, tambah kenal Tuhan. Jadi saudaraku, dalam hidup ini, wajar saja kita sebagai orang percaya, sebagai manusia biasa. Kadang-kadang pengharapan kita, keinginan kita sudah naik ke dalam doa itu, kesannya, realitinya, Tuhan tidak kasih. Realitinya tidak dijawab Tuhan. Sehingga menimbulkan kekecewaan tertentu. Itu manusiawi, saudaraku. Nah, harus perhatikan poin ini. Saudara sekalian, tetapi jangan sampai berhenti di situ. Kalau sampai berhenti di situ, saudaraku, kekecewaan itu kan banyak. Banyak sekali kekecewaan yang beyond our expectation, melampaui pengharapan kita lah. Kita ingin ini itu, saudaraku, kesannya Tuhan tidak kasih, gitu. Nah, itu kan membuat kita itu kecewa luar biasa. Ya, kita banyak loh tokoh-tokoh seperti itu. Dalam hidup kita juga. Ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, terjadi yang kita tidak harapkan, tidak seperti yang kita harapkan. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, saya bahas detail dalam 4 seri khotbah di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Silakan ikutin di situ, buka kembali saudaraku. Jadi saudara sekalian, pasti Tuhan di pihak yang tidak bersalah. Pasti Tuhan di pihak yang jauh lebih bijak. Kondisi kita adalah ketika kita kecewa, saudaraku, cepat evaluasi. Perlukah saya kecewa? Kalau sudah kecewa, saya harus berbuat apa? Mengapa saya kecewa? Lantas, what should I do next dengan keadaan seperti itu? Itu menjadi penting, saudaraku. Maka dibutuhkan kontemplasi, teman sekalian. Bukan menghakimi Tuhan, bukan menunjuk Tuhan, bukan mengoreksi Tuhan. Tuhan seharusnya kamu begini-begini. Bukan, saudaraku. Justru evaluasi diri, memahami diri kita, dan belajar understanding God. Ini poin penting, saudaraku. Supaya tidak terjadi stagnan rohani. Oke? Pelan-pelan dulu. Pertanyaan sekarang. Hari ini, jawab dengan jujur. Jemaat pernah kecewa sama Tuhan? Apa-apa saja yang membuat engkau kecewa sama Tuhan? Dan hari ini, masih membekas di hati dan pikiranmu? Saudara jawab itu. Dan harus tuntas hari ini, saudaraku. Tidak boleh disimpan. Rohani yang baik, suatu kedewasaan rohani yang baik adalah semua hal yang berkaitan dengan hidup kita dengan Tuhan itu harus beres. Bisa saja kita salah mengerti Tuhan. Bisa saja kita salah paham sama Tuhan. Bisa saja kita menganggap Tuhan, bisa meragukan Tuhan. Iya, itu harus dibereskan, saudaraku. Harus dibereskan. Penting bukan main bagian kehidupan rohani, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak. Termasuk pendeta. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini enggak. Ada apa-apanya. Bukan nggak apa-apa. Ada apa-apanya. Karena menyangkut masa depan, menyangkut pertumbuhan rohani, menyangkut relasi dengan Tuhan, menyangkut semangat hidup orang percaya itu, saudaraku. Yes. Maka saya khotbah hari tetap menggunakan Mazmur 139. Ayat 23-24. Ujilah aku, lihatlah pikiranku, lihatlah hatiku, apakah jalanku serong. Kalau pikiran negatif terus kepada Tuhan, hati sakit sama Tuhan, ada kepahitan, how come kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Tidak mungkin, saudaraku. Camkan poin 1 ini. Maka saya tanya tadi, saudara kecewa sama Tuhan, apa saja itu? Coba dalam hatimu sebut beberapa yang penting. Iya, Pak Pendeta. Saya kecewa karena Tuhan tidak beri saya ini. Itu kecewamu? Jadi kesanmu apa? Tuhan pelit? Tuhan pilih kasih? Tuhan tidak adil? Tuhan kasih kepada orang percaya yang sana itu berkat sebegini, ke aku tidak.
Tuhan pilih kasih, mengasihi mereka yang begitu Tuhan berikan apa yang mereka dapat. Saya tidak. You anggap Tuhan itu pilih kasih? Tuhan itu berat sebelah. Tuhan itu tidak fair. Salah 1000%, saudaraku. Posisi di kita adalah evaluasi. Kalau Tuhan tidak memberi aku seperti aku harapkan, apa yang harus saya pelajari? Wah, ini penting pelajarannya, saudaraku. Tuhan tidak memberi apa yang aku harapkan, apa yang saya mesti pelajari? Makna rohani apa yang harus saya pahami dalam hidup ini? Lihatlah hatiku, lihatlah pikiranku, ujilah aku Tuhan. Khawatirnya jemaat sekalian, banyak anak-anak Tuhan ketika kecewa sama Tuhan, dia simpan dalam hati. Maka sudah berbekas. Orang bilang sudah berbekas. Ingat khotbah kemarin saya beri ilustrasi hubungan suami istri. Kalau suami istri itu sudah saling meragukan, kalau hubungan suami istri itu sudah friksi, sudah retak, sudah pecah, sudah ribut besar, bahkan saling pukul-pukulan, saudaraku. Apa yang dikatakan istri, suami sudah curiga. Apa yang dikatakan suami, istri sudah curiga. Tidak dipercaya lagi. Apapun dianggap negatif, itu hubungannya sudah pecah, saudaraku. Begitu. Nah, kalau sudah pecah begini, ya, siapa yang bisa belajar untuk akur? Masing-masing self-correction. Tetapi kalau saling menyalahkan, kamu sih begitu, itu nggak pernah akan selesai, saudaraku. Karena masing-masing menutupi kesalahannya. Masing-masing egonya terlalu tinggi. Dan itu keluarga sudah hampir akan pecah, saudaraku. Sudah pecah. Ujungnya bisa cerai, bisa divorce. Jadi sobat, perhatikan poin satu ini. Waktu kita kecewa sama Tuhan. Kecewa itu manusiawi loh. Sangat manusiawi. Tapi setelah timbul kecewa itu harus sigap. Harus diresponi oleh iman. Manusiawi kita kecewa. Tapi harus direspon dengan iman untuk memahami hidup. Wah, itu penting jemaat sekalian. Penting sekali. Waktu aku kecewa, aku harus belajar untuk self-evaluation. Adakah yang salah dalam hidupku? Harus aku koreksi hidup ini. Apakah permintaanku over, terlampau tinggi? Apakah permintaanku sebenarnya sesuatu yang melampaui kemampuanku? Yang kedua, belajar untuk understanding God. Tuhan, ajarku mengerti maksudmu, Tuhan. Pasti Tuhan tidak jahat. Pasti Tuhan tidak ngomong, rasain lu, saya kasih you begitu. Pasti tidak, saudaraku. Pasti tidak. Oke? Ambil contoh yuk. Bapak Abraham, ketika Tuhan memberikan info kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihukum. Kalau saudara teliti baca perikop itu, saudaraku, Abraham bargaining, Tuhan kalau begini, kalau ada 50, 40, 30, kalau ada 10 orang benar, kamu tidak akan hukum itu Sodom dan Gomora, bukan? Tuhan bilang yes. Sebenarnya kalau ditarik ke bagian paling dalam hati Abraham, memang dia punya empati dengan kota Sodom dan Gomora. Tapi jauh lebih dalam dari itu hatinya adalah ada Lot di situ. Ada sepotong daging, ada keponakan dia, saudaraku, begitu. Abraham tidak boleh ketika dia melihat Sodom dan Gomora dihukum, Tuhan kamu gini-gini tidak adil, gini, tidak boleh, saudaraku. Dia harus belajar untuk understanding God. Dan Tuhan itu memahami Abraham. Lot diselamatkan, saudaraku. Apa nggak hebat itu? Apa nggak hebat? Jadi saudara sekalian, pelan-pelan yang menyimak poin pertama ini. Saya kan tidak tahu kau kecewa kepada Tuhannya apa, ya kan? Tapi hari ini ketika kamu ikut di LASMI, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, kamu sudah tekun di LASMI untuk belajar kontemplasi, saudaraku. Poin satu ini harus beresin. Periksa diri masing-masing. Oke? Poin kedua. Poin pertama tadi itu kecewa kepada Tuhan. Poin kedua itu kecewa kepada sesama. Nah, ini cukup repot. Karena kenapa, saudaraku? Manusia adalah makhluk sosial. Harus berinteraksi dengan banyak orang.
termasuk orang ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 ya family lah, suami, istri, anak. Ring 2 ya keluarga yang agak jauh. Ring 3 teman kerja, teman gereja. Dan ring-ring yang selanjutnya, saudaraku. Di antara sekeliling manusia yang kita hidupi bersama dengan mereka itu, ada yang bisa mengecewakan kita. Ada di antara mereka, banyak di antara mereka yang bisa mengecewakan kita. Sudah pasti, saudaraku. Sudah pasti. Termasuk ring 1. Kita bisa kecewa loh kepada anak kita, kepada suami, kepada istri, bahkan kita bisa kecewa kepada mama. Iya, kita kecewa kepada papa. Saya layani jemaat itu banyak kasus, saudaraku. Pak Pendeta, saya kecewa sekali dengan anak nomor 3 ini. Kecewa sekali, Pak. Ya. Dia punya adik, 2 itu sudah sukses, hidupnya baik. Ini 1 ini, Pak. Saya kecewa sekali. Usia sudah 30. Gak buat apa-apa, Pak. Hidupnya seperti ini saja. Dalam hati kecil saya, kenapa ini anak seperti itu? Sangat mengecewakan. Iya. Pak Pendeta, saya kecewa sekali sama suami, sama istri. Hidupnya begitu, Pak. Saya gak sangka loh, Pak. Hari ini saya pahit ketir. I know. Kecewa kepada sesama. Bagaimana mengatasi pada saat kita kecewa pada sama, saudaraku? Kembali kepada tadi, kecewa kepada Tuhan, 2 poin. Self-evaluation, sekali correction. Yang kedua adalah understanding God. Nah, ketika kita kecewa kepada sesama, saudaraku, evaluasi diri dan juga evaluasi orang lain. Self-evaluation, correction, dan juga evaluasi dan koreksi kepada sesama. Itu penting, saudaraku. Begini, saudara perhatikan. Kita kecewa kepada sesama kita, itu sangat manusiawi. Artinya, kita tidak bisa, saudaraku, mengharapkan sesama kita itu, sekalipun itu anak, istri, orang paling dekat, harus seperti apa yang kita mau, saudaraku. Enggak. Saudara harus simak poin ini. Enggak, saudaraku. Apa yang kamu ingini terhadap anakmu, istrimu, suamimu, ya, terpenuhi 70% aja, sudah bagus, saudaraku. Karena mereka punya personality, mereka punya kepribadian, mereka juga punya kelemahan, saudaraku. Terpenuhi yang kita ingin dalam diri sesama kita itu 70%. Dengan catatan hidup mereka baik, saudaraku. Udah good. Itu sudah good. Jangan you berharap 100% seperti apa yang kita mau, saudaraku. Kalau begitu, mereka tidak menjadi manusia seutuhnya. Mereka menjadi seperti kita. Enggak, jemaat. Ini kadang-kadang kita tidak pahami. Kita mau anak kita seperti yang kita mau. Loh, dia punya hak untuk hidup. Loh. Kita mau istri kita seperti apa yang kita mau. Istrimu sama engkau beda cara berpikir. Loh. Bahkan beda budaya. Loh. Kan gitu. Beda sifat. Kan begitu. Beda kekuatan dalam hidup. Kan gitu, saudaraku. Nah, poin kedua ini kadang-kadang kita jatuh di bagian itu sehingga kita merasa, Tuhan, kenapa ya saya dapat orang-orang seperti ini selalu menyakitkan, selalu membuat pahit hati. Di lingkungan saya kerja pun, bahkan aku ditipu orang. Kenapa ya Tuhan? Aku kecewa dengan sesamaku. Yes. Tapi saudaraku, perhatikan poin ini. Waktu kita kecewa kepada sesama, cepat evaluasi diri. Kamu mau harapkan mereka itu seperti apa? Mengharapkan mereka itu seperti apa? Abraham bisa kecewa kepada Lot loh. Karena waktu Abraham suruh dia pilih, Lot pilih Sodom dan Gomora. Abraham mendengar kok Lot menjadi orang penting di Sodom dan Gomora. Hidup dalam dunia yang jahat, saudaraku. Penuh kejahatan di situ, kota Sodom itu. Kan begitu. Tapi Lot tetap merasa itu keponakan dia. Dia pengharapannya tidak sampai seperti apa. Yang penting Lot selamat. Karena dia pengen tuh, saudaraku. Dan Tuhan penuhi itu. Lot diselamatkan dari hukuman Sodom dan Gomora. Gimana dengan kita pada posisi poin kedua ini? You kecewa sama siapa, jemaat? Istri, Pak, kadang-kadang tidak memahami saya. Ya biasalah. You cari istri yang bisa memahami kamu 100%, ada di mana? Anak, Pak. Saya suruh, dia jemaat ini.
Saya sudah usaha baik, usaha saya sudah maju, Pak. Saya mau anak saya ikut lanjutkan usaha saya. Nggak mau dia, Pak. Dia cari usaha lain, buat saya kecewa. Nggak usah kecewa. Dia punya way of life. Dia punya cara berpikir. Dia punya passion untuk menjalankan bisnis, saudaraku. Ya, kalau anak itu memang dia tidak interest dengan bisnis yang saudara bangun, it's okay. It's okay, saudaraku. Begitu. Kan saudara punya harta. Pakailah harta itu untuk support. Dia punya bisnis. Kan okay juga. Kalau saudara terus ngekeh, ya, terus mau, pokoknya anakku seperti aku yang mau, pokoknya aku ikut bisnis aku, kasihan kamu sebagai orang tua. Dan anak pun tertekan. Nggak usah jemaat sekalian, nggak usah. Maka ujungnya yuk kecewa sekali hidup ini. Merasa lingkaran ring satu itu, orang-orang kamu cinta itu tidak memuaskan you. Saya belajar dari hidup. Kita harus belajar. Terhadap anak, terhadap istri, bisa terpenuhi apa yang kita harapkan dari diri mereka. 70% udah haleluya puji Tuhan, saudaraku. Haleluya puji Tuhan. Dengan catatan hidup mereka benar, menjaga kekudusan hidup, dan cinta Tuhan. Itu sudah haleluya, saudaraku. Ingat khotbah saya ini. Itu sudah haleluya. Tapi Pak Pendeta, ada yang tidak 70, ada yang sangat fatal, Pak Pendeta. Sangat kecewa. Suami itu mukul saya, istri itu tidak setia, terlibat dalam perzinahan. Ya. Orang-orang ring satu saya itu, Pak, penipu semua. Saya sebagai papa pun ditipu. Saya kecewanya, saya bukan 70% yang saya harapkan dari mereka, Pak. Saya sampai kecewa itu sampai 100%, Pak. Rasanya mereka itu menjadi lingkaran dalam hidupku itu, menjadi orang-orang yang sangat menakutkan, yang merusak hidup saya. Kalau seperti itu yang kamu hadapi, itu artinya salib yang kamu pikul itu cukup berat, saudaraku. Dan di situ harus ada keberanian untuk mengurai masalah. Harus ada keberanian dalam suatu seni merangkai kesulitan hidup. Itu ada di khotbah saya tentang Mastery of Life and Mystery of God. Masuk ke situ, ke khotbah itu. Oke, jemaat. Kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada sesama. Kalau you punya pengharapan, ya, sangat besar kepada orang-orang sekitar kita itu, suatu hari pasti you kecewa. Yang wajar-wajar aja, jemaat. Oke? Sekarang poin ketiga. Kecewa kepada diri sendiri. Wah, ini seru, jemaat sekalian. Ini seru. Mengapa kita bisa kecewa kepada diri sendiri? Karena kita merasa gagal hidup ini. Sudah pasti. Karena kita merasa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Baik yang kita harapkan dari sesama kita, ataupun yang kita harapkan dari Tuhan, tidak jadi kenyataan. Akhirnya jatuhnya, penghakimannya kepada diri sendiri. Ini poin ketiga unik. Manusia itu, saudaraku, kadang-kadang dia tidak empati sama diri sendiri. Dia tidak kasihan sama diri sendiri. Dituduh habis-habisan dirinya. Karena aku suek sih. Itu tuh orang sekuler tuh begitu. Sial aku. Gak beruntung. Orang kayak saya. Orang kecil seperti saya. Akhirnya diri sendiri dia hakimi loh, saudaraku. Dia merasa kecewa sekali diri sendiri. Setiap kali melihat orang lain berhasil, melihat orang lain lebih daripada dia, mindernya minta ampun. Ini poin ketiga, jemaat harus perhatikan. Waktu kita merasa kita kecewa diri sendiri, poinnya kembali sama. Self-evaluation and self-correction. Mengapa you kecewa sama dirimu sendiri? Harus belajar untuk melihat kalau kemampuan kamu limitnya ada, ya oke dong sampai di situ. Ada orang jauh lebih pintar dari you, wajar dong. Ada orang jauh lebih cakep, lebih ganteng, oke dong. Kenapa mereka tidak boleh ganteng, tidak boleh lebih cakep, lebih cantik, lebih ganteng? Nggak boleh. Itu hak mereka, itu anugerah buat mereka. Ini seni merangkai hidup, saudaraku. Apa nggak boleh ada pendeta lebih sukses daripada engkau? Apa nggak boleh ada mahasiswa lebih pintar daripada engkau? Apa nggak boleh ada teman punya pacar yang lebih cakep daripada engkau? Apa tidak boleh punya family, keluarga, teman-teman yang lebih kaya daripada engkau? Apa tidak boleh punya teman-teman yang mobilnya jauh lebih mewah? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau semua kamu lihat dalam kacamata negatif, alangkah kasihannya orang itu. Alangkah kasihannya. Hidupnya dilingkari, dijebak oleh semua
fenomena kehidupan yang tidak membuat dia menjadi siapa-siapa. Ujungnya, salahkan Tuhan, salahkan sesama. Akhirnya, diri sendiri terus dikutuk, tanda kutip. Jangan dong. Jangan dong. Ingat nggak Mazmur 139 tadi? Lihat hatiku, lihat pikiranku. Kalau hati sudah pahit, pikiran sudah negatif terus, saudara nggak jadi siapa-siapa loh. Tidak jadi siapa-siapa. Perlu perhatikan khotbah hari dengan teliti. Perlu sekali. Perlu memahami kapasitas diri. Perlu memahami panggilan Tuhan. Perlu sadari kemampuan diri sendiri, begitu. Jangan overacting. Jangan bermimpi yang terlampau besar atau mengharapkan sesuatu yang beyond our dream. Itu kasihan tuh orang seperti itu. Expectation beyond our dream. Pengharapan itu melampaui mimpi. Mimpi aja sudah tidak jadi kenyataan, tapi melampaui mimpi. Jadi apa itu orang? Jangan ya. Expectation beyond our dream. Mau jadi apa itu orang percaya? Tidak usah, saudaraku. Tidak usah. Mazmur 139. Lihat hatiku. Uji aku ya Tuhan. Lihat pikiranku ya Tuhan. Jikalau jalanku serong, aku sudah mulai uring-uringan. Mulai negatif thinking sama Tuhan. Mulai merasa dunia ini tidak fair. Mulai merasa orang-orang sekelilingku itu semua menjadi setan. Ajarku untuk memahami bagaimana seni merangkai hidup. Ajarku ya Tuhan ketika aku mulai merasa minder. Rasa hidup ini tidak ada artinya. Tidak ada gunanya sama sekali. Ajarku untuk seni merangkai hidup itu. Saudara perhatikan poin ini. Kalau saya khotbah, diberkati, dapat rumah, dapat anak, dapat cucu, naik jabatan. Kalau belajar understanding God itu nggak usah diajarin, seorang jago sekali. 1000% seorang jago. Waduh, Tuhan begini. Jago sekali. Understanding God-nya luar biasa. Kalau seorang berkat. Tapi kalau dalam tema kita ini yang sulit, kemalangan, kekecewaan, pengharapan tidak jadi, sesuatu diharapkan nggak terjadi, bisnis nggak dapat, tender tidak dapat, suami istri hampir cerai, anak durhaka, usaha pilot, saudaraku. Untuk understanding God-nya memerlukan suatu kedewasaan rohani, memerlukan kedewasaan rohani yang lebih tinggi, gitu jemaat. Oke, inilah pentingnya khotbah serial kedewasaan rohani itu. Kita coba melacak, menelusuri, mengevaluasi, mengkoreksi totalitas diri kita loh, saudaraku, begitu. Itu baru namanya rohani, jemaat sekalian. Itu baru namanya rohani. Kontemplasi hari ini yang ke-67, saudara. Kontemplasi yang ke-63, jemaat sekalian. Kontemplasi yang ke-63 khotbah hari ini. 3 poin. Masih ingat? Ingat? 20 menit di Starbucks sambil ngopi. 10 menit di kantor habis makan siang. Ada waktu itu kan? 1 jam di mobil lagi on the way ke kota lain atau ke kantor. Ada supir, bisa begitu, saudaraku. Atau di rumah, malam sebelum tidur setengah jam. Atau pagi-pagi bangun, banyak jemaat yang bangun pagi-pagi. Berinteraksi dengan saya, saudaraku. Ya, dalam doa. Kontemplasi adalah merenungkan lebih mendalam tentang realita hidup ini yang kaitannya dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri untuk menciptakan suatu dimensi rohani yang jauh lebih kuat, lebih komprehensif dalam memaknai hidup. Itu kontemplasi. Jadi 25 menit di Starbucks, 1 jam dalam mobil, 15 menit di kantor, setengah jam di rumah, ya, baik pagi maupun malam sebelum tidur. Kontemplasinya begini. Poin pertama. Tuhan, aku mau teliti semua hidup saya. Ada nggak bagian-bagian dari hidup saya ini yang aku kecewa sama Tuhan, yang sampai hari ini, sadar maupun tidak sadar, aku nyimpan. Nah, itu penting. That is the point. That is the point. Kalau you masih simpan, beresin.
Saya nggak ada loh saudaraku. Walaupun banyak hal yang terjadi sama diri saya kurang baik, nggak baik saudaraku, tapi nggak ada hati pikiran itu negatif sama Tuhan itu udah saya singkirkan semua, udah saya beresin sama Tuhan. Kontemplasi pertama. Kontemplasi kedua saudaraku, siapa itu? Papa, mama, istri, suami, anak, cucu, teman-teman karyawan, anak-anak buahmu itu, teman kantor, tetangga, teman main yang mengacaukan kamu itu. Kontemplasinya apa? Tuhan, ajarku untuk melihat mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Mereka punya kepribadian masing-masing, punya kekurangan dan kelemahannya. Ajarku memahami setiap mereka dengan baik, Tuhan, supaya aku tidak pahit hati ketika aku berinteraksi dengan mereka. Oke? Kontemplasi yang ketiga, diri sendiri. Lihat diri sendiri. Jadi waktu santai ngopi itu enak sekali, nikmat sekali suasana itu, saudaraku. Lihat dirimu sendiri. Ada nggak sesuatu yang saya harapkan beyond my dream? Melampaui mimpi. Kalau sudah seperti itu, delete. Nggak perlu itu. Nggak perlu. Ada nggak dalam diri saya yang saya kecewa sekali dengan diri saya sendiri? Karena saya tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Buat apa? Coba belajar koreksi. Ingat gak doa yang kita ajarkan selama ini? Tuhan beri aku keberanian untuk menerima bagian yang sudah tidak bisa aku ubah. Oke? Jadi tidak perlu kecewa terus menerus. 2, Tuhan beri aku ketabahan, kekuatan untuk merubah bagian yang masih bisa aku rubah. Oke? Dan 3, Tuhan beri aku hikmat dan bijaksana untuk membedakan di antara keduanya. Mana yang sanggup aku ubah, mana yang tidak mungkin aku ubah lagi. Supaya kekecewaan itu tidak menghantui, menjadi jeratan seumur hidup, saudaraku. M139. Ujilah hatiku, kenalah pikiranku. Jikalau aku sakit hati, jikalau pikiranku negatif, jikalau aku bahkan cenderung menghina diri, merendahkan, menghakimi diri, tuntun aku ke jalan yang kekal ya Tuhan. Wah, ini kerohanian baik, saudaraku. Not tiba-tiba. Enggak, saudaraku. Saudara masih belajar kontemplasi terus-menerus. Itulah kerohanian. Dalam semua kesulitan yang kita hadapi, bisa terjadi kecewa sama Tuhan, sesama dan diri itu, saudaraku. Rangkai hidup demikian membawa kita kepada suatu bukan stagnan rohani, tapi apa? Ketajaman rohani untuk memahami hidup. Suatu seni merangkai hidup yang baik, saudaraku. Begitu. Sangat mudah bagi kita orang percaya untuk merangkai hidup dalam hal tentang berkat kesuksesan. Sangat gampang. Tapi tidak mudah bagi kita orang percaya untuk merangkai hidup lewat bagian yang sulit. Air mata, tantangan, kesulitan, kepahitan, bahkan sakit penyakit, bahkan pailit, saudaraku. Kematian sekalipun, saudaraku. Membuat kita sulit untuk merangkainya. Tapi sebenarnya kedewasaan rohani itu terletak di situ, saudaraku. Terletak di situ. Suatu maturity, suatu kematangan hidup ini, sahabat sekalian. Oke, khotbah ini akan dipahami oleh orang-orang muda yang suka berpikir kreatif, suka berpikir analisa, yang mempunyai integrative thinking. Khotbah ini akan disukai oleh jemaat yang usia di atas 60, yang sudah melewati asam garam hidup ini, yang sudah melewati senyum tawa hidup ini, yang sudah pernah melewati suka duka air mata dalam hidup ini, untuk lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan Tuhan itu. Oke, jemaat, saya harap khotbah ini sungguh boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Teduh sebentar, jemaat sekalian. 1-2 menit, lihat dirimu masing-masing. Yuk kecewa kepada Tuhan. Yuk kecewa kepada sesama. Yuk kecewa kepada diri sendiri. Kamu pelihara itu, dan kamu tidak pernah punya kerohanian yang lebih baik lagi daripada hari ini.
Bahkan rohanimu akan stagnan. Justru di tengah-tengah kekecewaan seperti itulah, rohanimu harus melihat dalam perspektif yang berbeda. Justru dari bagian itulah, rohanimu bangkit melihat kebesaran. Understanding God-nya menjadi sangat kuat. Lihat dirimu sendiri jemaat. Baik kau yang masih muda sekali, remaja, pemuda, pemudi, kuliah, kerja, pacaran, karir, bisnis, suami istri, anak-anakmu, opa, oma, saudara dari berbagai aktivis gereja, saudara dari berbagai kalangan profesional, bahkan saudara yang belajar sebagai dosen dengan banyak ilmu pengetahuan, saudara sebagai dosen teologi sekalipun, saudaraku, mari kita pahami hidup ini. Lihatlah pikiranku Tuhan. Kenallah hatiku Tuhan. Jikalau jalanku serong, aku sudah pahit hati, mendendam seumur hidup terhadap sesama, bahkan tidak menghargai diri sendiri lagi, bahkan sangat meragukan Tuhan. Tuntun kami ke jalan yang benar ya Tuhan Yesus. Hidup ini harus terus berjalan. Fisik akan makin lemah, tapi kami ingin rohani kami makin tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, perhatikan setiap jemaatmu yang hari ini kepalanya tertunduk. Letakkan tanganmu di pikiran mereka. Beri pikiran yang suci Tuhan. Supaya mereka belajar untuk memahami Tuhan. Understanding God. Letakkan tanganmu di hati mereka Tuhan. Supaya mereka punya hati yang cinta Tuhan. Dan urapi diri mereka. Baik dalam tingkat kesadaran maupun di alam bawah sadar mereka. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan membentuk setiap orang percaya itu untuk memahami setiap jalan hidup di tangan Tuhan. Berkati setiap permasalahan mereka Tuhan. Urusan mereka boleh selesai. Berkati apa yang mereka inginkan Tuhan. Ajar mereka satu persatu bertumbuh rohani mereka di masing-masing realita kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwa, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.